Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya, Prof. Dentia Hulu di Permisaro Channel. Di video kali ini teman-teman, kita akan membahas mengenai skema pencairan tunjangan sertifikasi guru untuk tahun 2025, di mana itu adalah akan semakin dipermudah dan syarat minimal mengajar tidak wajib 24 jam. Nah, jadi seperti apakah informasi selengkapnya? Silahkan simak video berikut ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya karena itu semua adalah gratis dan gak berbayar. Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman semua, sekarang kita sudah masuk di tahun 2025 dan ini disampaikan juga oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yaitu Bapak Abdul Muti, di mana untuk tahun 2025 ini maka skema pencairan tunjangan sertifikasi guru itu semakin dipermudah dan sekarang syarat minimal mengajar tidak wajib 24 jam. Kemudian teman-teman kita teruskan bahwa kabar gembira datang bagi para guru, khususnya mereka yang telah mengantongi sertifikat pendidik. Jadi ini adalah semua guru yang sudah lulus sertifikasi termasuk tahun 2024 kemarin teman-teman, yaitu PPG Piloting 1, 2, dan 3. Di mana mulai tahun 2025, Mendikdasmen atau Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yaitu Bapak Abdul Muti menghadirkan inovasi yang bertujuan untuk mempermudah pencairan tunjangan profesi guru atau yang sering kita sebut dengan TPG. Jadi tujuan daripada Bapak Abdul Muti ini adalah teman-teman supaya itu semakin dipermudah oleh seluruh guru dalam hal mendapatkan tunjangan profesi guru yang sudah menjadi hak mereka. Kemudian di sini kita akan meneruskan. Langkah ini diambil guna mengurangi beban administratif yang selama ini kerap menjadi kendala bagi para pendidik dalam memperoleh hak mereka. Nah, jadi hal ini juga benar ya teman-teman, bahwa jika misalnya selama ini kalau misalnya kurang dari 24 jam beban mengajar, maka itu nanti info GTK-nya itu tidak valid sehingga mengakibatkan tunjangan profesi guru tidak bisa diterima oleh guru yang bersangkutan. Kemudian salah satu kebijakan utama yang diubah adalah penghapusan kewajiban mengajar 24 jam tatap muka per minggu sebagai syarat pencairan TPG atau tunjangan profesi guru. Yang beberapa tahun kemarin teman-teman yang sudah berlaku bahwa itu harus memenuhi 24 jam tatap muka per minggu untuk masing-masing guru, baru nanti bisa dicairkan sertifikasi atau tunjangan profesi gurunya. Tetapi di sini untuk tahun 2025, maka Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yaitu Pak Abdul Muti sudah menghapus peraturan itu, artinya tidak wajib mengajar 24 jam tatap muka per minggu, tetapi diganti oleh kegiatan-kegiatan nanti yang akan kita bahas pada slide berikutnya. Kemudian sebagai gantinya, ini ya teman-teman, gantinya yaitu berbagai aktivitas yang relevan dengan dunia pendidikan dapat dikonversi menjadi jam mengajar. Jadi walaupun bukan guru mata pelajaran, tetapi kalau misalnya ada aktivitas atau kegiatan yang relevan dengan dunia pendidikan, maka itu bisa dikonversi menjadi jam mengajar. Dengan demikian, guru tidak lagi harus mencari tambahan jam mengajar di sekolah lain, hanya memenuhi syarat administrasi. Dan ini sudah banyak terjadi untuk masing-masing guru di masing-masing sekolah ya teman-teman, bahwa kalau misalnya kita kekurangan jam mengajar, maka terpaksa kita harus mencari sekolah lain untuk memenuhi jam mengajar yang 24 jam. Tetapi di sini Menteri Pendidikan kita sudah memberikan solusi atau jalan keluar untuk mengantisipasi hal tersebut, sehingga guru tidak perlu lagi mengajar di sekolah lain. Kemudian menurut kebijakan baru ini terdapat 4 jenis kegiatan yang bisa dikonversi menjadi jam mengajar. Nah, ini kegiatan yang kita maksud ya teman-teman. Yang pertama adalah mengajar sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Ini yang sudah berlaku selama ini teman-teman, artinya kita mengajar dalam kelas sesuai dengan jurusan atau mata pelajaran yang kita ampu. Itu adalah kegiatan yang pertama. Kemudian kegiatan yang kedua, mendampingi dan membimbing siswa termasuk dalam bimbingan dan konseling. Ini juga kegiatan untuk guru bimbingan dan konseling, ini bisa dijadikan sebagai atau dikonversi sebagai jam mengajar teman-teman. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah keaktifan guru dalam organisasi masyarakat
yang memiliki relevansi dengan dunia pendidikan, namun kegiatan ini harus dibuktikan dengan surat tugas atau dokumen resmi. Jadi kalau misalnya guru itu terlibat dalam organisasi masyarakat, tapi di sini kegiatannya itu harus memiliki relevansi dengan dunia pendidikan atau relevan dengan dunia pendidikan, maka itu bisa dikonversi menjadi jam mengajar teman-teman, tetapi di sini harus dibuktikan dengan surat tugas dari atasan dan juga dokumen-dokumen resmi lainnya. Kemudian kegiatan yang keempat adalah keterlibatan guru dalam berbagai kegiatan di sekolah di luar jam mengajar. Jadi ini juga termasuk teman-teman kegiatan yang bisa dikonversi untuk dijadikan sebagai jam mengajar, sehingga nanti syarat untuk mendapatkan sertifikasi atau tunjangan profesi guru terpenuhi teman-teman untuk masing-masing guru. Nah, kemudian kebijakan ini muncul sebagai respon terhadap meningkatnya jumlah guru bersertifikasi di Indonesia, sementara ketersediaan jam mengajar sangat terbatas. Jadi ini terpaksa dilakukan oleh Menteri Pendidikan kita, teman-teman, karena dari tahun ke tahun jumlah guru yang bersertifikasi itu semakin membludak atau semakin banyak, sehingga nanti bisa saja terjadi kekurangan jam mengajar di masing-masing satuan pendidikan. Kemudian misalnya apalagi kalau misalnya teman-teman sekolahnya adalah sekolah kecil, misalnya tingkat SMP yang hanya terdiri dari 3 rombongan belajar atau 3 rombel, maka tentu di situ nanti akan terjadi kekurangan jam mengajar jika misalnya seluruh guru sudah bersertifikasi. Program ini merupakan bagian dari agenda besar pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo yang berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Kemudian teman-teman, yang terakhir kita akan menjelaskan di mana dengan regulasi yang lebih fleksibel, diharapkan tunjangan profesi guru dapat tersalurkan dengan lebih efektif tanpa menghambat tugas utama para guru dalam mencerdaskan generasi bangsa. Nah, jadi ini teman-teman tujuan daripada Menteri Pendidikan kita, supaya guru itu semakin sejahtera dan bisa menjalankan tugasnya untuk mencerdaskan generasi bangsa. Nah, jadi demikian saja teman-teman informasi yang bisa kita sampaikan terkait dengan pencairan tunjangan sertifikasi guru atau TPG untuk tahun 2025. Jadi semoga saja video ini bermanfaat. Terima kasih and see you in the next video. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.